Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setelah saya menceritakan 250 sampai 350 tahun di awal kelahiran Islam yang ditandai dengan kodifikasi ajaran Islam yang lahir dari penjelasan Kanjeng Nabi atas wahyu Allah, maka saya akan mengajak Anda untuk melompat cukup jauh 400 tahunan setelahnya. Dari tahun 250 Hijrah, 300 tahun 300 Hijriah, kita ajak untuk memasuki tahun 700 Hijriah. Memang peradaban dibangun tidak dalam waktu pendek. Hari, bulan, tahun tidak cukup. Ratusan tahun. Begitu juga dengan yang terjadi dalam dunia Islam. Dari kodifikasi hadis Nabi dan munculnya disiplin ilmu dalam dunia Islam, maka kita bisa menandai tahun 750-an Hijriah, dunia Islam sudah memanen kader-kadernya, para putra-putri terbaiknya, yaitu lahirnya para intelektual muslim yang kelak menyumbangkan teori yang berharga tidak hanya bagi dunia muslim, tapi bagi dunia pada umumnya. Teori-teorinya bahkan masih menjadi misteri dan sebagian bermanfaat untuk kebutuhan pengetahuan hari ini. Saya ingin sampaikan bahwa tahun 750-an sampai 800 Hijriah ini adalah masa di mana para ilmuwan Islam, para cendekiawan muslim, para intelektual muslim telah bersinggungan dengan literatur dari bangsa Yunani. Juga sudah berkomunikasi, menjalin komunikasi, membaca literatur dari Persia, dari timur, dari India, dan dari belahan dunia di sekitar Islam. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, kenapa ada sebaran dari generasi Islam untuk hunting, untuk mengoleksi, mempelajari, melakukan terjemahan terhadap hasanah ilmu pengetahuan masa lalu. Ini tidak lain karena belajar membuka misteri Allah itu bagian dari ibadah. Ibadah adalah ruh bagi hidup dan matinya umat Islam. Iya, karena umat Islam mengimani dia diciptakan ke dunia ini tidak ada tugas lain kecuali ibadah. Dan hunting ilmu pengetahuan, mempelajari pengetahuan, bagian dari itu. Ini energi yang luar biasa. Sampai kemudian umat Islam, para intelektualnya, itu bermigrasi ke berbagai tempat. Mereka menyebar ke berbagai belahan dunia, mengejar pusat-pusat pengetahuan pada masanya. Maka pertemuan intelektual muslim dengan literatur Yunani akan melahirkan satu disiplin yang unik, yaitu filsafat Islam dan teologi Islam. Ini hasil dari pertemuan antara dunia Islam dengan Yunani. Kemudian kita juga bisa membaca dari literatur yang kita temui, pertemuan dunia Islam dengan India melahirkan mistisisme dalam Islam atau tasawuf. Pertemuan Islam dengan bangsa Persia melahirkan tata negara. Bagaimana aturan regulasi yang akan berlaku ketika kita menyelenggarakan pemerintahan tata negara. Nah, ini sekali lagi yang beda dengan komunitas lain, umat Islam, generasi Muslim menyandarkan perburuannya atas nama penyembahan kepada Tuhan.
Dari orientasi awalnya saja sudah khas sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Jelas, otomatis hasilnya pun tidak boleh pongah. Umat Islam, intelektual Muslim, setelah berhasil menciptakan, menemukan satu konklusi, setelah berhasil membuka misteri, maka tidak boleh pongah. Tetap ada ancaman. Jangan sampai pengetahuan yang dimiliki umat Islam akan berbalik menjadi ancaman bagi pemiliknya. Kenapa? Diingatkan lagi bahwa ilmu pengetahuan, hasanah pengetahuan, aset berharga yang bernama pengetahuan harus diorientasikan sebagai penyembahan kepada Allah untuk mencapai ridha Allah. Itu kenapa doa para intelektual Muslim saat itu, dan ini masyhur dibicarakan, adalah, ya Allah, anugerahi kami dengan ilmu yang bermanfaat untuk publik. Tidak ada yang lebih berharga di atas ilmu pengetahuan adalah kemanfaatannya, dan kita berhasil mencapai ridha Allah. Itu kenapa masyhur kalau kita mengkaji cerita para ilmuwan kita, Imam Asy-Syafi'i itu kurang briliannya. Ada berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam Asy-Syafi'i itu. Tidak hanya satu. Beliau seorang yang hafal Al-Quran, tahu tafsirnya, menguasai hadis, menguasai usul. Itu terdapat dalam satu pribadi. Tetapi ada cerita yang menurut saya menjadi peringatan kita semua. Asy-Syafi'i berhasil melewati hisab Allah itu karena kedermawanannya bahkan terhadap hewan yang tidak berharga. Ini jelas penegasan bahwa ilmu pengetahuan tanpa diimbangi dengan dilambari dengan kesederhanaan dan rasa rendah diri di hadapan manusia dan Tuhan, maka dia tertolak. Islam mengajarkan kita untuk menjulang dalam ilmu pengetahuan, tapi tetap rendah hati di depan Tuhan dan juga manusia. Ini tidak lain untuk mengerem supaya pengetahuan tidak digunakan untuk berpongah-pongah, untuk mengeksploitasi alam, apalagi menindas satu komunitas. Tidak. Ilmu pengetahuan, teknologi juga hari ini, sampai hari ini ada dan diciptakan untuk mempermudah kebutuhan kita. Tidak ada alasan lain. Begitu juga dengan lahirnya berbagai disiplin ilmu. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk mempermudah kita dalam hidup. Dalam bahasa agama adalah untuk menggapai ridha Allah. Itu kenapa dengan pengetahuan tidak boleh kita pongah, bahkan berlaku di luar batas dan kewajiban kita. Nah, hari ini kita perlu, generasi hari ini kita perlu menyimak warisan intelektual Muslim yang kita miliki, yang pernah ada. Bukan untuk berbangga diri, tetapi untuk memompa semangat kita bahwa tidak benar apabila umat Islam itu tertinggal. Karena pada masanya umat Islam itu ditandai sekitar tahun 800 Hijriah. Saat itu dunia Islam menjadi pewaris salah satu, kalau tidak satu-satunya peradaban dunia. Baik dalam dunia politik, ekonomi, pemerintahan, dan juga peradaban manusianya. Umat Islam mengoleksi, hunting, menguasai semuanya. Bisa dicek, literatur hasanah Yunani hampir habis dilahap para intelektual Islam saat itu. Bahkan ada satu terjemahan dari literatur Yunani yang kemudian disalin dalam bahasa Arab oleh intelektual Muslim, yang itu dunia sampai pangkling tidak menemukan aslinya, kecuali diduga itu adalah karya intelektual Islam. Ini menegaskan betapa intelektual Muslim saat itu betul-betul mewarisi, menjaga, menyelamatkan warisan peradaban dunia. Generasi hari ini kita semua perlu merasa tersindir untuk meneruskan, mewarisi, melanjutkan semangat para intelektual Muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.